saya lagi membuat sejuta Fufu Fafa. Makanya ketika orang mengadili dia, maaf kemarin ada peradilan buat Jokowi. Gua dulu 98 nggak digaji, nah sekarang gua digaji. Kalau kalian tidak sepakat dengan pandangan dan gagasan saya, mundur sebelum Anda pelantikan. Welcome to Bebas Bicara. Bangga, hari ini sangat spesial. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Iya. Akhir-akhir Menteri, ini- belum ya? Belum. Akhir-akhir ini Kita dorong sedang jadi perbincangan hangat juga. Kemarin dipanggil juga ke kediamannya Pak Prabowo. Iya. Abang Immanuel Ebenezer, Bang. Ketua Umum Relawan Prabowo Mania. Siap. Selamat datang, Bang. Selamat datang, Bang. Salaman bukan ngucapin ya. Bukan. Saya belum dilantik. Belum dilantik, tapi kita mendoakan Amin. lancar ya, Bang ya. Ya. Bang, tadi kita udah diskusi kecil, kemudian ini kan sebelum pelantikan ya, Bang ya. Tapi sebelum pelantikan Presiden Prabowo, kita juga harus berterima kasih nih, Bang, sama Presiden sebelumnya, Iya. Pak Jokowi. 10 tahun, Bang, berjuang untuk rakyat Indonesia. Ada kesan khusus, Bang, dari Ketua Relawan dulu Jokowi Mania, sekarang Prabowo Mania. Gimana, Bang? Ya banyak sekali ya kesan-kesan dan legacy yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Pertama-tama adalah soal Indonesia sentris. Dulu orang bicara tentang Jawa sentris. Nah itu sudah tidak ada lagi itu namanya Jawa sentris. Sekarang ini Indonesia sentris. Kedua, persoalan akses kesejahteraan, waduk, bandara, semua itu terakses ke daerah-daerah. Artinya rakyat itu senang sekali dengan kehadiran waduk, bandara dan sebagainya. Dan itu benar-benar rakyat butuh. Selain butuh ya tersentuh sekali langsung ke rakyat langsung gitu loh. Selama ini kan akses-akses itu tidak ada. Semua sibuk bermain politik, sibuk dengan saya nggak tahu lah ya, tapi faktanya itu. Nah Pak Jokowi sibuk kerja terus. Akhirnya dia lupa bahwa ada hal-hal politik yang di luar sana yang sebetulnya sedang melakukan serangan yang luar biasa. Luar biasa gilanya, ofensif politik Pak Jokowi kan luar biasa ya kan. Dari partai yang pernah mendukung dia bahkan gitu loh. Bahkan dari dulu buzzer-buzzernya yang saya udah ingatkan. Buzzer ini akan menjadi monster nantinya karena mereka nggak ideologis. Gitu. Ini monster semua ini monster. Ini bahaya ini gitu. Dan teori saya itu ternyata benar terbukti. Dulu akun-akun Pak Jokowi itu setiap itu kan pasti bagus ya. Sekarang isinya serangan yang tidak menurut saya terlalu kurang ajar lah ya gitu. Jadi ya kalau kritik saya suka dengan kritik. Saya suka sekali dengan kritik-kritik di pemerintahan. Karena saya juga mengkritik pemerintahan Pak Jokowi. Jadi selama itu kritikan silakan. Tapi ketika itu hinaan ya itu kan nggak baik, nggak mendidik buat demokrasi. Silakan kritik, kayak saya pengkritik Jokowi. Saya berapa kali saya mengkritik kebijakan-kebijakan menterinya, misalnya kayak dulu PCR yang kurang ajar tuh, harga yang tidak rasional, Dikenakan tarif. PCR dengan harga tiket pesawat, harga tiket pesawat itu sekitar 700.000, 800.000, PCR-nya bisa 2 tinggi. juta, 1,5 juta, gitu. Di sisi lain harga PCR itu ya cuman Rp10.000 atau berapa gitu. Hasil temuan Tempo ya kan. Sebetulnya tidak segitu bahkan menurut saya. Kemudian itu didagangkan. Kita dipaksa pakai instrumen negara bikin aturan-aturan. Akhirnya saya gugat itu aturan itu. Akhirnya ya menang saya. Dulu saya ditawarkan untuk bernegosiasi, ya sudah murah aja lah Wel. Kalau nggak satu ampul ini kita kasih berapa puluh ribu buat kamu. Saya nggak bisa. Gimana muka saya tuh? Masih ada sekian juta tuh katanya. Saya nggak, saya nggak. Nah setelah itu saya juga dulu di pemerintahan Pak Jokowi juga melawan mafia pangan. Sampai saya dicaci maki sama adiknya menteri tuh. Amran Sulaiman. Bukan Amran, Menteri Perdagangan coba dulu gitu. M. Lutfi. Muhammad Lutfi. Itu adiknya yang di Inggris. Banyak hal. Terakhir waktu saya
melawan gagasan 3 periode. Saya lawan juga gagasan 3 periode. Saya nggak peduli, karena saya aktivis 98, kita punya tanggung jawab moral dan politik. Bagaimana perjuangan aktivis 98 kan bukan saja melawan kekuasaan rezim Orde Baru, tapi ada nilai yang kita perjuangkan terkait apa? Soal demokrasi. Gitu. Nah, dalam demokrasi itu ada yang namanya pembatasan kekuasaan eksekutif, yaitu apa? 2 periode. Dan itu kita sepakati dalam undang-undang kita. Nah, itu mau dibajak oleh oknum tertentu para pecandu kekuasaan ini. Gitu loh. Saya lawan tuh. Banyak hal lagi. Terakhir ya, akhirnya ya saya dipecat dulu saya sempat menjabat komisaris dan komisaris utama di salah satu BUMN ya, BUMN. Gitu. Saya akhirnya dipecat. Waktu juga dipecatnya juga gara-gara mereka kebingungan nyari celah saya. Kinerja bagus, ini bagus, tidak korupsi dan sebagainya. KPI tercapai. Semua dapat. Itu BUMN bangkrut ya sebetulnya, itu nggak bisa hidup, tapi saya bikin untung. Nah waktu itu waktu saya bela Munarman, sahabat saya. Sahabat saya Munarman FPI ya. Iya. Munarman ini secara politik beda pandangan dengan saya. Agamanya beda, organisasi beda, semua beda, nggak ada yang ketemunya gitu loh. Tapi dia aktivis yang punya hak dalam menyampaikan gagasan dan perbedaannya, dan itu dilindungi undang-undang. Nah itu saya marah waktu itu ketika Munarman mau dihukum mati, saya nggak bisa. Saya ngebayangin kalau seandainya tidak Munarman, jangan-jangan itu saya yang akan dihukum mati, gitu loh. Akhirnya dengan kesadaran diri saya, ya akhirnya saya bela Munarman. Saat itu nggak ada yang berani bela Munarman. Bahkan yang teriak-teriak jihad nggak berani tuh. Cuma Bang Noel yang waktu itu. Cuman saya. Jangankan di relawannya Jokowi, di pendukung Jokowi, di pendukungnya Munarman ini pada takut. Kelompoknya mereka sendiri aja nggak ada yang bersuara gitu. Oh, nggak ada yang berani. Dan itu terbukti lah ya. Dan ketika saya membela Munarman, kemudian saya dipecat, ya sudah. Saya dihabisin secara politik, saya dihabisin secara perdata. Politik saya dihabisin 4 bulan, saya diterorisin terus. Tapi yang mendasari Bang Noel untuk membela Munarman itu berarti value tadi, value demokrasi tadi itu, Bang. Nilai itu. Oke. Menurut saya nilai itu lebih tinggi Dari apapun. dari apapun. Gitu loh. Bang, kalau bicara tadi bahwa Abang pendukung sekaligus pengkritik Jokowi juga, artinya kan Pak Jokowi itu terbuka. Sangat terbuka. Ya. Bagaimana Abang lihat Pak Jokowi selama 10 tahun yang terbuka terhadap orang yang mendukung dan juga mengkritik dia? Ada nggak obrolan khusus dengan Pak Jokowi yang kemudian nggak apa-apa kritik, yang penting? Yang sering saya diskusi. Makanya para saya dikatakan pejabat ya, saya ngomong-ngomong lantang lagi nggak enak nih. Iya, para apa tuh namanya itu ya, yang aus kekuasaan yang cari muka, Brutus gitu. Ya. Nah, mereka alergi dengan kritik. Dan saya tanya Pak Jokowi gimana ini? Mas Noel, lu ceritain Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa. Saya harus besar dengan hal itu. Saya harus termotivasi dengan kritikan-kritikan itu. Gitu. Dia tetap berjalan dengan cita-citanya. Dia tetap berjalan dengan agenda yang di mejanya. Makanya ketika orang mengadili dia, maaf kemarin ada peradilan buat Jokowi. Ada apa gitu. Menurut saya ya aneh aja apa yang mau diadili. Yang diadili itu pikirannya yang kotor. Gitu loh. Bangsa ini mau kapan lagi mau maju kalau masih terus kita berkecamuk persoalan belakang terus. Kalau kita benci dengan korupsi, laporkan bandit-bandit itu, kita lawan kok. Gitu. Mau apa kita lawan, jangan kasih ruang. Makanya saya bangga sekali dengan presiden yang saya pilih ini ya, Pak Jokowi. Kemudian dilanjutkan oleh Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini punya komitmen lah ke depan soal Indonesia. Apalagi kita punya agenda 2045 bagaimana Indonesia emas. Indonesia emas, bangsa-bangsa unggul. Karena kan selama ini kita kayak seperti bangsa inlander ya. Dan kemarin waktu pembakaran Pak Prabowo itu luar biasa. Dan sebelum masuk ke situ, Bang Hasyim, ini menarik. Menurut Abang, ini transisi yang paling smooth ya? Dibanding transisi dan kita lagi membangun tradisi itu. Gimana cerita? Bayangkan dari pemerintahan Pak
Bung Karno, Soeharto, Habibie ke Gus Dur ke Mega ke SBY, ada nggak yang bagus? Ada gejolak-gejolak. Bahkan Nggak ada. tradisinya itu pemimpin-pemimpin bangsa ini kalau bisa crash landing ya crash landing gitu ya, Bung. Ya. Persis kayak begitu. Dan kita kan tidak menginginkan, bangsa ini kan tidak menginginkan. Ya. Kita mau ya semua soft landing kan, gitu. Ya gini, kalau mau ditanya apakah pemimpin itu bagus semua, belum tentu. Ya. Kalau dalam kita melihat dari kacamata kita sebagai manusia, nggak ada yang bagus, Nggak ada yang sempurna. nggak ada yang sempurna, nggak ada yang, pokoknya nggak ada yang sempurna, gitu. Loh, kalau kita mau nyari sempurna jangan lewat pemilu, penunjukannya langsung dari Tuhan. Dan Tuhan pun saya yakin tidak akan ikut pemilu. Dan saya kira keduanya itu mencirikan negarawan. Karena beberapa kali tampil bersama. Sering. Iya, tampil bersama, berdiskusi, seakan-akan semuanya smooth. Padahal ada yang kritik-kritik juga. Dan sebenarnya gini sih, Loh, Bang. kalau kritik loh jangan tidak. Iya. Loh, saya suka dengan kritik aja, pertemuan-pertemuan Pak Jokowi dengan Prabowo itu bagus. Gitu. Tapi kalau memang melihat tadi ya, dari konteksnya transisi gitu Bung Noel, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, beliau masih sangat menghormati dan menghargai Pak Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat sampai nanti tanggal 20 Oktober kan gitu. Iya. Dengan beliau yang sowan ke Solo misalnya. Jadi Pak Prabowo nggak malu atau nggak sungkan untuk Ya. nyamperin gitu ya, Bung Noel. Itu Bung Noel melihat gesture-gesture itu seperti apa? Nah, kalau mau dilihat seorang negarawan ya kayak Pak Prabowo. Ya. Itu negarawan. Kurang apa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini difitnah, dipeta konflik, diapain? Terakhir Fufu Fafa. Ya, itu yang keras banget. Enggak, saya lagi membuat 1.000.000 Fufu Fafa. Jadi kalau satu Fufu, enggak, saya bikin 1.000.000 Fufu Fafa. Seorang negarawan, seorang petarung, tidak akan pengaruh dengan soal Fufu Fafa. Dia akan tetap fokus dengan cita-citanya. Makanya saya bilang ya kawan-kawan saya yang maaf yang beda pandangan dengan saya terkait ini, ya silakan aja saya bilang kritik soal Fufu Fafa. Gitu. Saya akan bikin 1.000.000 Fufu Fafa. Itu. Nah, Bung Noel, tadi kan Bung Noel sempat cerita juga, ketika zamannya Pak Jokowi, saya adalah orang yang mengkritik juga kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, termasuk mengkritik Brutus-Brutus itu tadi. Nah, di nanti era pemerintahan Pak Prabowo kan itu nggak menutup kemungkinan akan ada juga orang-orang yang seperti itu. Gitu. Posisi Bung Noel nanti akan seperti apa kira-kira? Jawabannya, Ya. saya adalah ancamannya. Mengancam Brutus-Brutus yang mungkin ada. Saya ancaman buat mereka. Gitu. Yang maling-maling di BUMN, yang maling-maling di pangan, maling-maling pupuk. Gitu. Walaupun saya kementeriannya tenaga kerja ya, saya nggak peduli. Logika saya, gue dulu 98 nggak digaji, gue lawan tuh kekuasaan. Nah sekarang gue digaji dalam kekuasaan. Masa gue tidak gunakan kekuasaan itu untuk melawan maling-maling ini? Punya power. Nah iya, Artinya- gue direct langsung dengan presiden, gitu loh. Ya kan? Nah pertemuan Hambalang, pemateri pembakaran di Hambalang kemarin itu menarik sekali. Bisa ceritain. Ya saya akan ceritakan soal bagaimana Pak Prabowo mengkritik keteladanan kepemimpinan kita, pejabat kita. Dia marah sekali. Bangsa ini bagaimana mau maju kalau pejabatnya masih begini mentalnya, gitu loh. Kita nggak akan pernah maju. Masih korup, tidak jujur, mentalitasnya feodal. Ya nggak maju bangsa ini. Gitu loh. Apalagi sekarang era digital. Masih perilaku itu kemarin kan dia waktu pidato kan. Jangan kirim kader partaimu ditugaskan di pemerintahan saya yang hanya mengganggu APBN dan APBD. Mau nyopet-nyopet. Mau nyopet-nyopet APBD itu. Keras loh itu. Dan banyak hal lagi yang disampaikan Prabowo soal itu, soal geopolitik, dia juga marah soal kok bangsa kita, bangsa-bangsa lain sebebas-bebasnya dagang di Republik ini, di sisi kita susah sekali dagang di sana. Ada negara lain buka bank semau-maunya di sini, kita buka satu banknya susah di sana. Itu marah loh dia. Artinya itu kan visinya sangat besar nih Bung Noel. Nah, melihat komposisi yang kemarin datang ke Kartanegara dan juga ikut melakukan pembekalan di Hambalang, menurut Bang Noel, yang orang-orang yang ada di sana itu nanti akan mampu nggak meng-achieve
apa yang menjadi visi dari... Ya harus yakin dong. Saya punya optimisme soal itu. Oke. Karena Pak Prabowo juga menyampaikan saya ini teamwork, ini pejuang. Kalian jangan gagal. Dia nggak mau ya semua harus ikutin visinya presiden. Jangan ada visi misinya menteri. Nah, yang menurut saya ini bagus sekali. Beliau coba memberi pesan itu. Dan ini menjadi problem kita, apalagi persoalan geopolitik sekarang, politik global sekarang, ada perang di Timur Tengah, perang di Eropa Timur. Belum lagi nanti Nah, Natuna Selatan. ini menjadi perhatian beliau. Coba kalau dapat pemimpin yang blow on, gitu loh. Atau pemimpin yang kelasnya cuman kelas gubernuran, gimana coba? Dia itu berkawan, dia ini orang yang sudah biasa dengan pergaulan internasional. Dia sudah terbiasa dalam kekuasaan. Gitu. Prabowo ini hadir bukan instan, bukan karena sebuah katrolan, tapi ada sebuah proses politik yang begitu keras yang dihadapin. Dan dia pernah berkali-kali berjuang untuk naik, gagal, naik, gagal. Naik, gagal. Dan salah satu orang yang minta menangkap dia saya. Wah, kita kritik terus. Saya kritik tapi nggak pernah menghina dia. Dulu saya minta tangkap dia karena apa? Kasus Ratna Sarumpait. Masa seorang presiden, calon presiden, kok ngikut orkestrasi penipu sih? Ya. Gitu loh. Saya sudah ingatkan kawan-kawan saya yang mengorkestrasi waktu Ratna Sarumpait dipukulin itu. Kasihan presidennya, masa ditipu. Gitu loh. Nah, kalau sekarang saya nggak bisa tuh. Saya akan jaga Prabowo semaksimal mungkin. Dengan apa? Pertama, saya tidak melakukan hal yang tercela. Pertama dari diri saya dulu. Baik. Mungkin Bang Noel dengan banyak menteri, wamen, dan kepala badan akan menjaga Pak Prabowo. Tapi ada satu kritikan yang perlu kita tanyakan di sini, Bang. Boleh. Koalisi gemuk, Bang. Disemprot banyak analis, katanya menghabiskan anggaran. Ada yang kemudian estimasi 777 miliar. Itu pandangan Abang gimana? Kita lihat nanti apa hasilnya lah. Saya nggak berani mengambil sebuah kesimpulan karena ini kan belum berjalan. Betul. Mengkritik boleh aja kok, jangan tidak. Jangan kita anti terhadap kritik lah. Gitu. Jangan anti terhadap kritik. Justru nih para kabinet-kabinet ini lihat tuh di luar sana udah mengkritik. Tunjukin dong kerjanya. Gitu loh. Jangan malah wah nggak ada. Saya nggak mau. Saya nggak akan pernah membuat sebuah kontra atau kontra narasi terhadap kritik itu. Oke. Kerja dong, buktiin. Pembuktiannya dengan kerja-kerja nyata Kerja itu. dong, nggak bisa. Apalagi Pak Prabowo bicara tentang ke depan itu bicara tentang kesejahteraan. Pak Prabowo ini akan menjadi ancaman buat mereka yang masih bermental kleptokrasi. Karena kleptokrasi itu ancaman buat demokrasi, maling anggaran. Gitu. Bung Noel, saya mau nanya gini, Bung. Jadi kan pembangunan yang sudah dilakukan sampai sejauh ini, khususnya pembangunan infrastruktur fisik lah ya, itu kan terjadi di era Pak Jokowi lah. Nah, ke depan Pak Prabowo itu sebenarnya titik beratnya ada di mana gitu untuk kebijakan-kebijakan pertama nasional gitu. Legacy Pak Jokowi adalah soal infrastruktur dan itu dia akan lanjutkan. Oke. Kekurangan dari pemerintahan Pak Jokowi adalah persoalan hukum dan dia akan lakukan Prabowo. Dia akan keras soal itu, penegakan hukum. Jadi lihat tuh nanti yang main illegal mining apa, Illegal logging. illegal logging apa semua tuh siap-siap aja lu. Iya. Saya cuma ingetin aja. Dan Di itu Uber loh sama Pak Prabowo loh. Sogoknya tuh Prabowo kalau berani. Dia udah kaya. udah Dia cukup. sudah selesai dengan dirinya. selesai. Makanya kan sogoknya tuh Prabowo kalau berani. Iya. Gitu. Mau sogok pakai apa? Nah, iya. Karena dia dia akan menjawab utang sejarahnya. Itu pernah diceritain secara atau waktu Saya Hambalang menyampaikan retreat? langsung. Prabowo harus membayar utang sejarah itu. Utang apa? Fitnah-fitnah selama ini. Ya. Dia Orde Baru, seorang diktator. Atas kemudian banyaklah fitnah-fitnah yang lain ya kan. Ya dianggap bagian dari penculikan dan Penculikan sebagainya. dan sebagainya. Gitu. Walaupun kita lihat aktor-aktor yang memfitnah itu ya juga dia sekarang dia libatkan di timnya dia ya. Itu nunjukin dia seorang negarawan. Kita lihat nanti, semoga Pak Prabowo bisa menjawab itu. Ya, mudah-mudahan. Tapi ini sebenarnya bagian dari menariknya Pak Prabowo ya. Dia 98 dengan begitu tanda kutip digebuk sana sini, kemudian menghilang.
ke Yordania. Bahkan hampir stateless ya. Yes. Ya, betul. Terus balik lagi, dirikan partai, berjuang untuk bangun-bangun, gagal lagi, dan akhirnya di 2024 ini itu jadi apa? Jadi katalisator dia untuk membuktikan bahwa dia bukan bagian dari fitnah-fitnah itu. Makanya saya tadi bilang, dia punya hutang sejarah itu, biar dia bayar nanti. Makanya saya senang sekali orang-orang yang di pemerintahan Pak Prabowo ini, ya ada proses bekal itu ya, pembekalan itu. Biar mereka paham itu. Dia mulai tahu tuh karakter Prabowo. Pas saya berinteraksi dengan apa yang dia sampaikan. Orang ini punya ketegasan. Itu punya karakter banget lah. Gitu. Makanya kalau orang bilang, dia masih di bawah bayang-bayang Jokowi, nggak mungkin. Dia the real president. The real presiden. Nggak bisa didikte ya Pak Prabowo itu? Bukan soal nggak bisa didikte. Orang ini punya prinsip, orang ini punya gagasan. Gitu. Kalau orang yang punya gagasan atau pemimpin lah ya, seorang leadership, dia tidak akan ngaruh dengan apapun. Contohnya siapa? Pak Jokowi. Dia punya gagasan. Dia nggak peduli dengan di luar. Dia nggak mau sibuk dengan persoalan politik. Dia sibuk dengan kerja-kerjanya, cita-citanya. Dan saya mengawal itu konsisten sampai akhir jabatannya Pak Jokowi. Dan saya akan lakukan lagi itu di eranya Prabowo. Saya akan kawal cita-cita Prabowo. Ada yang bicara Bang, bahwa Pak Prabowo ke depan ini dari semua bidang yang akan dia dorong terus itu, satu, sumber daya manusia. Ya. Makanya dia mungkin memecah Kementerian Pendidikan ke dalam beberapa kementerian. Dan yang kedua yang menarik itu, dia mendorong Indonesia lebih tampil di global. Ya. Nah, menurut Abang, ya kita tahu lah level Pak Prabowo. Tapi cara pandang Abang ngelihat Pak Prabowo di tingkat global tuh gimana? Orang ini sangat dihormatin kok. Kalau dia tidak dihormatin, nggak mungkin dia punya kawan-kawan pemimpin di dunia. Ada beberapa negara itu kawannya dia. Gitu loh. Makanya dia belajar dari kejadian-kejadian yang dialami di luar. Dia berinteraksi banyak negara yang dia temuin. Bangsa ini hebat itu dia. Dia sampai punya kesimpulan itu. Artinya apa? Kok kita menjadi bangsa ilander, kok menjadi bangsa minder? Makanya dia marah dengan keadaan itu. Enggak, saya mau memimpin bangsa ini. Ada momen 2045 Indonesia emas, kita akan bangun bersama itu. Makanya hari ini terkesannya koalisi gemuk. Makanya bukan koalisi gemuk. Ayo kita diajak semua nih Prabowo. Ayo dong. Kalau kita semua punya tanggung jawab moral untuk bangsa ini ke depan ingin berbuat yang baik, ayo sama-sama. Gitu loh. Makanya ada terakhir, ini belum tutup ya. Ada yang terakhir bahasanya Pak Prabowo. Kalau kalian tidak sepakat dengan pandangan dan gagasan saya, mundur sudah Anda pelantikan. Digituin? Itu pembekalan itu. Kalian dapat info ini nih. Itu pernyataan keras tuh. Jadi kalau merasa keberatan dengan... Silakan mundur. Dia terbuka. Agar apa? Jangan menjadi beban buat dia. Artinya sangat serius ya Bung Loh, Noel? serius bos. Sangat serius sekali. Nggak bisa nih. Jangan main-main lah sama Pak Prabowo nanti. Gitu. Luar biasa. Tapi kita tahu juga Bang, katanya mau ada pertemuan dengan Bu Mega. Dalam rangka merangkul semua elemen-elemen ini. Cuman Bang. sampai jam sekarang nih belum ada tanda-tandanya. Malah udah ada pertemuan sama Bang Paloh di Kemenhan. Ya. Nah itu gimana? Pertama gini, Pak Prabowo kan masih sibuk sekali ya, sibuk sekali. Gitu ya, pertemuan itu kapanpun sebenarnya bisa lah ya. Tapi saya yakin kalau hanya pertemuan seremonial lah, bisa kapanpun lah. Gitu loh. Tapi kan dia mau pertemuan-pertemuan yang hari ini yang harus dia lakukan bagaimana mengkonsolidasikan pemerintahannya ke depan. Itu lebih penting. Kenapa? Itu akan lebih berat. Prabowo itu berani loh mikul beban berat bangsa ini loh. Masa cuma pertemuan doang sih. Terlalu kerdil lah kalau seandainya kita... Iya pertemuan Prabowo dengan Mega itu gampang lah kapanpun. Gitu bisa juga habis pilpres, pelantikan pilpres, bisa aja habis nanti pilkada atau kapanpun lah. Ruang itu masih banyak sekali dan saya yakin
Pak Prabowo tidak menutup ruang komunikasi itu. Bung Noel, gini, kalau misal seandainya terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega, kemudian impact daripada itu akhirnya PDIP gabung ke dalam kabinetnya Pak Prabowo atau koalisinya Pak Prabowo saat ini. Artinya ini kan betul-betul tidak ada partai politik yang tersisa di luar pemerintahan Pak Prabowo atau yang menjadi oposisi. Nah, Bung Noel melihat ini seperti apa? Apakah ini sebuah satu hal yang baik untuk demokrasi kita atau justru malah sebaliknya itu? Ya, tinggal jawabannya gini. Siapa yang kemarin teriak-teriak darurat demokrasi? Ya kan? Siapa yang teriak-teriak dinasti kemarin? Ya, rakyat kritik aja orang-orang itu. Kalau Pak Prabowo kan jelas, ayo kita ajak siapa yang membangun bangsa ini. Dengan tangan terbuka. Terbuka siapapun. Gitu. Dulu siapa yang teriak-teriak Prabowo tampar dan cekek menteri, wamen. Siapa yang dulu yang teriak-teriak tentang darurat demokrasi? Kemarin teriak-teriak dinasti. Jadi publik akan menilai. Nah iya biar udahlah publik yang menilai. Kita nggak bisa menjadi hakim untuk perilaku kotor mereka, biarkan rakyat aja lah. Ya kan? Tapi ada nggak yang kemudian Prabowo saat ini ini mohon maaf juga nih ditanyakan ke Bang Noel. Ini adalah koalisi balas budi dari sekian banyaknya dukungan Prabowo sebelum jadi calon presiden di beberapa kondisi, dan sekarang balas budinya nih makanya makin besar. Enggak, kok balas budi? Mana bisa di pemerintahan Pak Prabowo balas budi? Enggak, Prabowo itu berpolitik rasional, nggak emosional. Nggak emosional. Kalau orang-orang yang berbicara tentang emosional, korup, lah iya balas budi. Dia nggak bisa. Udah standarisasinya ada. Sebelum kita menjadi calon lingkarannya dia, misalnya menteri wamen, dia ada proses selektif tuh. Itu ada tim khusus berarti? Ada tahapannya. Ada tanda tangan fakta integritas. Dari fakta integritas, sebelum fakta integritas kan ada proses seleksi. Fakta integritas. Dari fakta integritas kita dipanggil ke K4, di briefing lagi. Dari proses K4 kita dipanggil lagi ke Hambalang, di briefing lagi, pembekalan lagi. Lantas di warning lagi, kalau nggak suka dengan gagasan dan pandangan saya, undur diri. Prosesnya panjang, mau balas budi gimana? Gitu. Kemudian baru nanti kita dipanggil lagi ikut pelantikannya dia. Belum lagi pas pelantikan kita ada sumpah. Sebelum sumpah dan setelah sumpah nih pelantikan, kita ada proses lagi nanti di Magelang, briefing lagi, gitu loh. Jadi banyak banget, nggak mudah. Dan orang yang berhasil sampai titik akhir pada nantinya itu yang betul-betul terseleksi berarti ya Bung? Terseleksi, selektif, ya. nggak mudah. Makanya kita, ya, tapi tetap saya tidak pernah alergi dengan kritik di luar sana, gitu. Biar yang kita ini yang di dalam pemerintahan Pak Prabowo bisa berkaca lah ya, di luar sana tuh nggak suka dengan sikap kita begini-gini, gitu loh. Saya senang sekali, itu bagus sekali hal itu. Bung Noel, saya mau tanya satu pertanyaan, mungkin ini terakhir dari saya. Okay. Bung Noel melihatnya nanti akan seperti apa sebagai seorang dulunya aktivis, bahkan mungkin sampai hari ini, gitu ya. Kemudian sekarang Pak Prabowo dengan berbagai background yang dimiliki, terutama juga tadi soal fitnah-fitnah misalnya. Ini sebetulnya dunia aktivisme ke depan itu akan seperti apa? Akankah ini menjadi ancaman bagi orang-orang yang akan bersuara lantang misalnya? Atau justru ini ya biasa aja kita demokrasi? Ya. Gitu. Ya, itu gimana menurut Bung? Ya gini, jabatan yang tidak pernah ada purnanya aktivis. Ya. Ada aktivis? Nggak ada. Ya saya akan tetap menjadi aktivis. Ya. Kemudian saya masuk dalam struktur negara, ya saya akan manfaatkan legitimasi negaranya untuk keberpihakan yang pernah saya perjuangkan, cita-cita saya. Artinya ketika tadi saya sampaikan di awal, dulu gue berjuang tanpa ada duit, tanpa ada ini, bisa keras. Masa di dalam kekuasaan tidak keras lagi sih? Makanya ya doakan, semoga sikap saya ini tidak berubah. Ya. Tapi saya juga nggak yakin, saya kadang-kadang takut dengan diri saya sendiri. Aduh, gue bisa berubah nggak? Saya sudah diingetin banyak temen nih. Well, berubah, well. Lu kok udah, aduh susah tuh, Bos. Salah satunya mungkin Bang Adian. Adian apa dia? Maksudnya ngingetin Bang Noel nggak bahwa
ke depan itu kan Ya dia emang teman saya ya. Ya dia tidak mengingatkan yang kayak begitu-gitu kali. Gitu. Mungkin dia sudah menikmati bagaimana di dewan. Gitu. Ya kan nikmat tuh di dewan tuh dia. beda posisi ya. Beda, saya eksekutif untungnya. Gitu. Iya, Emang bedanya apa, Bang? Beda. Enakan dong. eksekutif dong. Lah iya, enakan eksekutif. Tapi nanti kan bisa Kalau dipanggil untuk tuh, korupsi ya. Untuk korupsi enakan eksekutif. Kalau dewan susah. Karena kalian tahu kan, pengguna anggaran itu kuasa anggaran itu ada di eksekutif. Iya. Gitu. Tapi nanti bisa dipanggil-panggil tuh Bang sama legislatif. Nggak ngaruh saya. Kita nggak ngaruh, mau 1000 dewan juga nggak ada urusan saya. Iya. Gitu. Yang penting kerja aja lah, kita tunjukin kerja aja. Iya. Jadi yang saya khawatirkan diri saya selalu diingetin, Bang berubah, Bang ngomongnya berubah, nggak bisa gue. Tapi iya menarik Bang. Terakhir saya lihat keterangan dari Bima Arya itu ada pembekalan juga tentang bagaimana menghadapi media gitu ya. Nah itu di pembekalan itu kan juga disampaikan. Ada nggak strategi-strategi khusus? Ya buat mereka kali, gue dibiarin aja. Tahu usah kalau Noel, biarin aja Noel. Ada khusus gitu ya? Gue nggak ada pembekalan khusus buat gue kalau soal komunikasi. Kayak gini, Iya. gue ini besar dari kawan-kawan media. Ya. Pertama itu. Kedua, kita ini kan harus punya tanggung jawab publik. Ketiga, jangan pernah bermusuhan dengan media. Ya. Itu tidak baik. Ya soal komunikasi ya, itu juga kan kawan-kawan media juga punya catatan tersendiri. Orang ini bagus nggak sih? Orang ini gini nggak sih? Tahu kawan-kawan media tuh punya catatan sendiri siapa-siapa orang-orang ini. Kalau saya sekali lagi, saya akan pertanggungjawabkan apapun yang saya lakukan ke kawan-kawan media. Karena itu penting. Media itu alat kontrol. Salah satu instrumen demokrasi yang paling bagus ya di media. Gitu loh. Lu jangan main-main tuh soal itu. Bang Noel, sebelum kita ke penghujung, Dari tadi penghujung mulu. karena ini calon harus lebih banyak ditanyain Bang Noel. Nah, ini kan Pak Prabowo dihadapkan pada 100 hari pertama, Iya. 3 bulan. 3 bulan. Ya, optimis nggak 3 bulan ini bisa dilakukan dengan baik oleh para menteri, khususnya Bang Noel di mungkin sektornya ketenaga kerjaan. Karena biasanya itu jadi penentu Bang. Iya. Kalau gue nggak yakin, gue mundur dari kemarin, Mas. Mundurnya, bos, gue bilang sama lu, gaji wamen itu ternyata kecil, 11 juta. Itu gajinya, tunjangannya. Tunjangannya cuma total cuma 46 juta. Gue tak usah pakai jadi wamen, gaji gue lebih gede. 3 kali lipat bahkan. Ya. Gitu. Tapi kan ini bukan soal itu, ini soal tanggung jawab saya sebagai pendukung Prabowo. Kemudian kita ditugaskan di dalam pemerintahannya, ini berdouble-double nih tanggung jawabnya. Kemudian saya mau korup gitu, mau main-main, nggak bisa tuh. Soalnya gini, ini soal catatan sejarah, Bos. Saya paling takut dengan hal itu. Kalau soal nyopet apa, nggak takut saya lah. Catatan sejarah itu yang paling bahaya. Gitu loh. Dicatat melalui pernah mencuri, korup waktu menjabat. Jatuhnya sampai ke anak saya dong. Itu dosa yang diwariskan ke anak saya dan saya tidak mau. Saya nggak mau, makanya saya bertanggung jawab terhadap pilihan saya. Apalagi dikasih tanggung jawab, semakin besar nih tanggung jawabnya nih. Digaji sekarang enak. Makanya sekarang saya mulai ketakutan minta duit teman-teman saya, karena transfer ke rekening saya kan. Ngerinya yang gratifikasi tuh, aduh repot. Gitu, saya nggak mau tuh mulai aduh, wah kacau ini. LHKPN dan lain sebagainya. Gitu. Berarti optimis 3 bulan mendatang 100 hari pertama nih mulus, antusias publik meningkat dan lain sebagainya. Ya kita berharap bisa mampu menjawab ekspektasi publik lah ya. Gitu. Kan ngejalin pemerintahan ini kan bukan seperti pesulap. Gitu loh, enggak. Tapi saya punya keyakinan dan optimisme itu. Bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ini akan menjawab harapan itu. Gitu. Karena kan ini baru pertama inilah ya namanya pemerintahan itu legasinya bagus sekali ya. Jadi Pak Jokowi meninggalkan pemerintahan yang sekarang ini kan bukan kosongan. Sudah ada anggaran semua. Ibaratnya orang mau naik mobil tuh sudah full tank lah bensinnya. Gitu. Sudah dicuci bersih. Udah bersih mobil cuci, bensinnya sudah bagus, lantas olinya juga bagus gitu loh. Jadi optimis tinggal jalan ngebut gitu ya? Iya dong, udah ngebut ini. Dan saya berharap sih Bang Noel
nggak bakal di reshuffle dan mungkin bisa naik, Bang. Ya kalau itu makan otoritasnya Pak Prabowo kan, Ya, dia punya makanya hak tunjukin, Bang. eksekutifnya. Bang Noel kan salah Iya. satu aktivis yang oke juga nih. Ya kan menurut pandanganmu, tapi pandangan yang nggak suka dengan gua. Ya, itu kan pasti ada aja, Bang, Kemarin hitam putih. aja, Kenapa? Wah, penjilat. Ya. Wah ini penjilat nggak dapet. Sekarang wah penjilat akhirnya dapet juga tuh penjilat. Salah gitu. Tapi kalau dari saya berharap Bang Noel tetap punya karakter yang tadi diceritain Iya. di awal itu. Jadi mampu untuk menghantam siapapun yang ingin merugikan. Dan itu janji pemerintahan Bang Pak Noel Prabowo. itu. Dan bukan janji, Bos. Itu menjadi komitmen gua nggak bisa enggak. Iya. Gitu. Makanya gue bilang tadi, saya takut dengan diri saya sendiri jadinya. Gitu. Gerakan saya belum berakhir nih. Iya. Saya nggak tahu episode saya. Makanya kadang-kadang saya mikir juga, kenapa gue ditaruh di Kementerian Tenaga Kerja, kok berantem mulu sih? Kalau film nih sih berantem mulu nih, nggak ada berhentinya gue. Dari lawan ini, wah semua berantem mulu. Orang kan muak juga kan. Kemarin sampai gue minta sama temen gue, tuker yuk. Kementerian pariwisata ya kan. Lebih enak ya. Di pantai-pantai bebas gue kan. Aduh. Tenaga kerja ini gue temuin teman-teman gue semua lagi. Aduh, ini keluhannya banyak ini pasti. Ini udah banyak gue ketemu gue nih. Banyak sekali kawan-kawan buruh di mana, kawan-kawan tenaga kerja kesehatan mau bicara sama saya gitu loh. Ya sudah harus kita perjuangkan, nggak bisa tidak. Tapi yang pasti saya tagih nanti Bang Noel kalau udah jadi Mampir lagi lah. mampir lagi ke sini. Undang. Ya, ngobrolin yang lain hal Undang. lagi. Lu bayangin gue bela-belain naik kereta, naik budget ke tempat lu ini. Ya, itu terima kasih Gitu. banyak Bang Noel. Dan Itu itu yang yang kita kita salut. salut. Emang Iya. begitu karakter Iya. gue. Siap. Jadi kalau orang bilang, wah pencitraan ada gue gak butuh citra. Ya. Baik Bang Noel, terima kasih Thank you, bro. sudah hadir di sini. Terima Terima kasih. kasih Bang Noel. Thank you brother. Baik para netizen publik di rumah ya. Kita akan ketemu lagi dengan tema dan narasumber berbeda di Bebas Bicara. Salam bebas bicara. Bye.